Ya. Supaya apa? Supaya kenalan dengan sistem. Jadi berkenalan dengan sistem, saya kira login itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi seseorang mahasiswa yang baru, gitu ya. Kemudian berkenalan dengan displaynya, kuliah itu apa, gitu ya, SKS itu apa. Kalau itu kita tunda, bebannya akan terpindahkan ke semester 2, itu yang saya nggak mau. Sehingga harus terselesaikan di tahun ke-0. Ya. Repot dikit di awal, jadi tapi nanti selanjutnya semoga lancar. Nah, kemudian pengajuan dan sidang kenaikan tingkat. Bapak Ibu yang menjadi dosen wali tingkat mahasiswa angkatan 2012 dan sebelumnya yang sudah selesai mata kuliah di tingkat itu disubmitkan untuk naik tingkat, closing di tingkat itu sehingga tidak dipikirin lagi, tidak diulang lagi. Ini semakin mutlak, semakin tinggi urgensinya kenaikan tingkat ketika berlaku aturan baru standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kemudian berikutnya adalah apa lagi nih? Oh, tadi loncat sini ya, padahal sini masih ada ya. Survei kepuasan mahasiswa, doronglah anak-anak mengisi dengan benar gitu ya. Kemudian perkuliahan, kuliah, kuis responsif, mentoring, praktikum, ini magang, kerja praktek, internship itu yang anak-anak lakukan. Kemudian evaluasi kemajuan studi semesteran, ada laporan kemajuan studi online. Ya, dan ini halamannya tersedia. Bapak Ibu mengisi catatan apresiasi untuk mereka dan saran di kotak yang sudah disediakan di laporan kemajuan studi. Nah, kemudian nanti di-approve oleh Kaprodi, kemudian itu tinggallah di dalam sistem ini bisa di-download oleh orang tua. BA biasanya mengirimkan fisik kalau alamatnya jelas. Gantinya rapor, dan biasanya sempat dikeluhkan lah, Pak, ngirim itu kan mahal Pak, 6.000 rupiah. Ya biasanya saya balik lagi, SPP mereka berapa? 6 juta Pak, 6.000 itu berapanya 6 juta? Orang tua sudah bayarin segitu, kita mau ngirim 6.000 aja, kok ini? Itu kan layanan dasar gitu kan, SD saja dikasih rapor, kuliah kok enggak gitu kan. Ya, tapi catatan Bapak Ibu mestinya catatan yang benar, yang tulus gitu ya. Jadi jangan catatannya cuma beberapa huruf gitu. Go ahead gitu. Good gitu. Sedih orang tua itu. Karena capek orang tua itu. Ya, saya biasanya beberapa pointers ya. Saya dosen wali juga. Jadi saya beberapa pointers, ada sekitar 6 pointers gitu ya. Jadi IP Anda semester ini naik signifikan, bagus gitu ya. Pointer 1 ya. Bahkan saya tulis itu naik statistik pendek aja, naik dari menjadi sekian ya, 3,2 dari sebelumnya 3,0. Terus nomor 2, saya beritahukan apa yang perlu dia perhatikan. Anda penguasaan di mata kuliah X paling rendah dibanding yang lain. Tambal dengan belajar sendiri atau atasi dengan belajar sendiri. Yang ketiga, dan seterusnya sampai yang nomor 6 itu saya selalu tidak lupa sampaikan terima kasih sudah belajar lebih baik dari sebelumnya, lanjutkan gitu ya. Emang susah itu nulis 6 pointer untuk satu orang anak,
dosen wali saya ada 40. Tinggal di copy paste. Copy paste ganti ke halaman berikutnya, tapi lihat kondisinya beneran, ada yang perlu diganti, tahu turun nggak bilang turun. Tidak mengurangi ketulusan kita toh, meskipun copy paste. Tapi benar, berdasarkan mata kuliah yang sudah penguasaan Anda bagus di mata kuliah apa? Nanti, ya kan? Saya serius biasanya nulis itu. Kenapa? Saya ingat, saya bayangkan betul orang tua ini membiayai putra putrinya itu dengan daya upaya seperti apa. 1 semester 6 juta, 7 juta sampai di sini, kemudian itu menyebabkan perguruan tinggi kita tetap tegak berdiri. Dan mohon maaf, istilah saya agak ke yang lebih mendasar, yang kemudian membuat anak istri saya bisa makan. Gitu. Layanan kan itu kan. Jadi jangan sampai pelit atau sayang menuliskan itu gitu ya. Dan beberapa orang tua responnya tidak hanya sekedar kirim balik lewat email, potret atau scan gitu ya. Ada yang telepon, beberapa itu telepon, Pak, Bapak terima kasih. Pak, saya orang tuanya ini. Makanya saya karena masih punya tanggung jawab di struktural dan juga menjadi dosen wali, saya tidak berani mereject nomor telepon yang bahkan belum saya tulis namanya. Jadi sudah jadi keharusan untuk selalu diterima. Bahkan ini time jam berapapun, kalau ibu sangat, ibu harus punya jam ya. Nanti di rumah masih sama bapaknya masih pribadi. Ya, paling enggak jam 9, jam 8, ya, jam 8 itu masih bisa diterima. Tapi 8 ke atas itu adalah hak ibu-ibu untuk istirahat. Kalau saya masih, karena kan biasanya kan anak-anak istri tidur dulu, saya masih bangun sampai beberapa jam. Tidak berani saya merisek telepon, karena itu sangat khawatir sekali kalau itu adalah customer itu ya. Orang tua itu. Ada yang beberapa waktu yang lalu misalnya telepon itu ternyata adalah bule atau tante dari seseorang mahasiswa. Ponakan saya adalah mahasiswa bapak. Saya nggak ngerti dapat nomor saya dari mana. Yang tadi sore itu naik kereta Malabar yang kemarin anjlok di Ciawi. Ya akhirnya saya lacak bener sampai ke PJKA beneran, sampai terhubung ke yang bersangkutan. Ya uber-uberan lah gitu ya, dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Yang penting sudah selamat. Terus kamu pulangnya mau gimana? Mau dijemput atau mau pulang pakai pengantarannya PJKA? Pakai PJKA aja Pak. Dari KAI sudah ada Pak. Ya wes, berarti orang dijemput. Gitu ya. Nah kemudian kejadian Malabar itu belum lama ya Pak Chandra ya. Nah kemudian penyusunan karya akhir, publikasi karya akhir, konfirmasi penulisan data akhir, kemudian pengajuan dan sidang karya akhir, sidang yudisium, penerbitan transkrip, ijazah dan SKPI. SKPI ini masih belum wajib. Tapi di aturan baru sudah disebut ya, Bu Presiden. Saya bilang belum wajib karena belum jadi. Nanti kalau sudah jadi wajib. Kemudian sidang terbuka senat wisuda, cuti akademik, manggil registrasi, pindah prodi, skorsing, akselerasi studi, fast track, summer course, credit earning, double degree, joint degree, evaluasi kurikulum baru tadi sudah dijelaskan. Survei pelacakan studi paling berat itu nomor yang paling akhir, nomor 21 itu paling susah. Karena ini proses yang dilaksanakan oleh anak kita yang sudah pergi 2 tahun.
yang lalu.